Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Biologi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu baik ya. Perkenalkan, nama saya Denita Wijayaningrum. Di sini saya akan mengajak teman-teman dan adik-adik semua untuk belajar mengenai proses pembelahan mitosis. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai proses pembelahan mitosis, apa sih itu pembelahan sel? Dan bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk mengetahuinya, marilah kita lihat bersama-sama gambar berikut ini. Kita di sini tahu ya, gambar tersebut adalah gambar pertumbuhan tanaman kacang hijau yang semulanya dari sebutir atau butiran-butiran kacang hijau ini hingga menjadi tanaman kacang hijau yang telah memiliki organ-organ seperti daun, batang, dan juga akar. Nah, lalu apa hubungannya dengan pembelahan sel? Jadi, seperti yang kita ketahui, jika keduanya dibandingkan antara sebutir kacang hijau, biji kacang hijau, dan juga tanaman kacang hijau, tentu saja tanaman kacang hijau inilah yang memiliki sel yang lebih banyak dan tentunya memiliki ukuran yang besar. Nah, bagaimana sel tersebut bisa bertambah banyak? Sel tersebut bisa bertambah banyak karena terjadinya proses pembelahan sel. Jadi, proses pembelahan sel itu dapat menyebabkan tanaman kacang hijau ini tumbuh hingga menjadi tanaman yang telah memiliki organ-organ ini dan memiliki ukuran yang lebih besar. Jadi, pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Pembelahan sel itu sendiri dibagi menjadi pembelahan sel secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung di sini maksudnya adalah sel langsung membelah. Maksudnya tidak mengalami tahapan-tahapan atau proses-proses tertentu. Nah, proses pembelahan secara langsung ini itu adalah proses amitosis. Sedangkan pembelahan sel yang terjadi secara tidak langsung itu adalah pembelahan sel yang mengalami tahapan-tahapan tertentu. Pembelahan tersebut adalah pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Namun di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut prosesnya, yaitu mengenai proses pembelahan mitosis. Nah, setelah kita mengetahui apa pengertian dari pembelahan sel dan bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita, sebenarnya apa sih pembelahan mitosis itu? Jadi, pembelahan mitosis merupakan proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang bersifat identik yang memiliki distribusi organel dan komponen sel yang nyaris sama. Nah, proses pembelahan terjadi dalam proses karyokinesis. Proses karyokinesis sendiri dibagi menjadi tahap-tahap yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, dan yang terakhir ada telofase. Nah, namun sebelum sel mengalami pembelahan atau karyokinesis ini, terlebih dahulu sel akan mengalami proses yang namanya interfase. Nah, interfase ini sendiri dibagi menjadi fase G1, fase S, dan fase G2. Setelah sel mengalami interfase, ini kan tadi terjadi terus karyokinesis. Kemudian setelah karyokinesis akan mengalami sitokinesis. Nah, sitokinesis sendiri itu merupakan proses pembelahan sitoplasma. Berikut ini adalah gambar-gambar mengenai
proses pembelahan mitosis. Nah, dari gambar yang ini, yang kiri, kita dapat melihat ada proses interfase, profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, kemudian sitokinesis. Kemudian gambar yang sebelah kanan, di sini gambarnya tidak ada proses interfase, profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Langsung saja ya kita bahas satu persatu prosesnya. Yang pertama adalah proses sebelum karyokinesis atau di mana proses sel sebelum mengalami pembelahan. Nah, itu terjadi tahap yang namanya interfase. Interfase sendiri itu merupakan fase istirahat. Yang dimaksud dengan fase istirahat ini tuh apa sih? Apakah istirahat seperti manusia, yaitu seperti tidur, atau mungkin yang bagaimana? Jadi bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi yang dimaksud fase istirahat sendiri itu adalah di mana sel tidak mengalami aktivitas pembelahan. Namun di sini sel masih mengalami aktivitas-aktivitas lain. Namun aktivitasnya ini bukan aktivitas pembelahan, melainkan aktivitas non-pembelahan. Nah, apa aja sih aktivitasnya? Jadi ada fase G1, fase G2, fase S, dan fase G2. Yang pertama, sel akan mengalami fase G1. Pada tahap G1, sel anakan akan tumbuh menjadi dewasa. Pada tahap ini terjadi sintesis protein, karbohidrat, lipid, inisiasi replikasi DNA, dan duplikasi organela. Pada tahap G1 ini itu terjadi atau berlangsung lebih lama dari dua tahap lainnya, yaitu dari fase S dan fase G2. Kemudian setelah sel mengalami fase G1 akan dilanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu ada fase S. Nah, pada tahap ini terjadi replikasi DNA dan sintesis satu set lengkap protein kromosomal histon dan non-histon. Selain itu juga terjadi duplikasi kromosom. Fase ini terjadi sekitar 9 jam. Kemudian setelah sel mengalami fase S, sel akan mengalami fase G2. Di mana fase G2 ini sel mulai mempersiapkan diri untuk mengalami proses pembelahan, yaitu proses karyokinesis. Nah, fase G2 ini terjadi kurang lebih selama 2 jam. Nah, setelah sel mengalami tahap interfase atau fase istirahat, kemudian sel akan mengalami aktivitas pembelahan, yaitu karyokinesis. Nah, karyokinesis ini sendiri dibagi menjadi beberapa tahap. Jadi yang pertama, sel akan mengalami tahap profase, dilanjutkan metafase, kemudian anafase, dan telofase. Namun, di antara tahap profase dan metafase ini ada satu tahap yang namanya adalah tahap prometafase. Langsung saja kita bahas satu persatu tahapan dari proses karyokinesis atau pembelahannya. Yang pertama ada profase. Jadi, pada tahap ini diawali dengan perubahan sentrosoma. Sentrosoma yang telah terduplikasi menjadi dua kutub pembelahan mitotik saat fase G1 dan G2 akan memancarkan mikrotubular aster yang semakin lama akan semakin memanjang dan kedua sentrosom tersebut akan bergerak saling menjauh seperti pada gambar ini. Sentrosom akan bergerak menjauh. Kemudian, aktivitas lain yang terjadi pada tahap ini adalah benang-benang kromatin menduplikasi diri dan berkondensasi menjadi kromatid. Dua kromatid diikat menjadi satu pada daerah sentromer menjadi kromosom. Sentromer sendiri diikat oleh kinetokor. Kemudian pada akhir profase menuju ke prometafase, selubung inti akan pecah terurai menjadi komponen-komponen penyusunnya. Kemudian, komponen-komponen tersebut akan terlarut di sekitar sel yang membelah.
Setelah sel mengalami tahap profase, selanjutnya sel akan mengalami tahap prometafase. Nah, pada tahap prometafase, pecahnya selubung inti menyebabkan mikrotubula yang tadinya berada di luar inti dapat memasuki daerah inti. Akhir prometafase ditandai dengan bergeraknya kromosom ke bidang ekuator pembelahan. Jadi di sini kromosom-kromosom ini belum berada satu garis pada bidang ekuator, namun baru bergerak ke bidang ekuator dan selanjutnya akan ke tahap metafase. Nah, pada tahap metafase ini diawali dengan pengaturan letak dan arah kromosom oleh mikrotubula kinetokor sehingga setiap kromosom menghadap kutub masing-masing. Yang selanjutnya, mikrotubula kinetokor menggerakkan kromosom ke tengah bidang ekuator. Nah, ke tengah seperti ini. Lalu apa sih yang menyebabkan kromosom-kromosom ini bisa berada atau tertata dalam segaris bidang ekuator ini? Jadi penyebabnya adalah adanya gaya tarik-menarik yang sama di antara kedua kutub ini, sehingga kromosom-kromosom tersebut berjejer seperti ini. Selanjutnya ada proses anafase. Tahap ini diawali dengan terbelahnya kromosom menjadi dua kromatid, masing-masing dengan sebuah kinetokor. Kromatid tersebut akan bergerak ke arah kutub pembelahan yang masing-masing, karena memendeknya mikrotubula kinetokor secara tiba-tiba yang disebut sebagai anafase A. Kemudian juga ada anafase B, di mana terjadi saling menjauhnya kutub mitosis. Setelah kromatid-kromatid tersebut berkumpul di kutub pembelahan masing-masing, kemudian akan memasuki tahap telofase. Nah, pada tahap telofase ini, dua sel anakan akan terbentuk pada gambar seperti gambar berikut ini. Yang semulanya tadi masih satu, kemudian akan menjadi dua sel anakan seperti ini. Selaput nukleus muncul dari fragmen-fragmen selaput nukleus sel induk dan bagian-bagian lain dari sistem endomembran, dan nukleus muncul kembali. Tahap prometafase ini akan mengakhiri serangkaian proses karyokinesis yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan sitokinesis. Nah, setelah sel mengalami serangkaian tahap-tahap dalam karyokinesis atau pembelahan, kemudian sel akan mengalami tahap sitokinesis, di mana tahap sitokinesis itu sendiri merupakan tahap pembelahan sitoplasma. Nah, pembelahan sitoplasma biasanya sudah berlangsung cukup jauh pada akhir telofase, sehingga kedua sel anakan muncul tak lama setelah mitosis berakhir. Jadi, proses sitokinesis pada sel hewan dan sel tumbuhan itu berbeda ya. Pada sel hewan, proses sitokinesis terjadi karena aktivitas cincin kontraktil, sedangkan pada sel tumbuhan, aktivitas atau proses sitokinesis sendiri terjadi karena pembentukan dinding sel yang baru, seperti ini. Jadi ini cincin kontraktil pada sel hewan, kemudian yang ini ada dinding sel pada sel tumbuhan. Nah, demikianlah serangkaian proses pembelahan mitosis. Jadi, pada pembelahan mitosis ini dihasilkan dua sel anakan yang sifatnya identik secara genetik. Nah, sobat biologi, demikianlah penjelasan dari saya mengenai proses-proses dan tahapan-tahapan pembelahan mitosis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.